Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan analisis yang sudah kami lakukan terkait password admin lemah. Namun, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Firial Haura dan rekan saya. Saya Farhan Jason Irfananda. Saya Brilian Spasyari Kardian. Dan saya Rizky Darmawan. Oke, next. Yang pertama yaitu terkait studi kasus atau permasalahan yang kita angkat. Permasalahan yang kita bahas pada kali ini yaitu terkait permasalahan administrator server perusahaan menggunakan password admin 123 untuk mengakses sistem database perusahaan. Kemudian terdapat seorang hacker yang berhasil menebak password tersebut melalui brute force attack dan mengakses data penting perusahaan. Brute force attack merupakan sebuah metode peretasan yang menggunakan teknik coba-coba untuk menebak informasi rahasia, biasanya kata sandi atau kunci terenkripsi. Seperti itu. Next. Nah, dari permasalahan tersebut, kami menganalisis beberapa poin yang terkait dengan keamanan sistem informasi, yaitu yang pertama ada analisis aset, yang dimana aset yang perlu dilindungi dalam kasus ini meliputi data perusahaan yang tersimpan dalam sistem database, seperti data pelanggan, data operasional, dan informasi penting lainnya yang bersifat rahasia. Selain itu, sistem database itu sendiri merupakan aset penting karena menjadi pusat pengelolaan data. Akun administrator juga termasuk aset krusial karena memiliki hak akses penuh terhadap seluruh sistem, sehingga jika disalahgunakan dapat berdampak besar terhadap keamanan informasi perusahaan. Next. Oke, selanjutnya ada ancaman dan kelemahan. Jadi, mengapa ini bisa terjadi? Untuk ancamannya sendiri, ada dari pihak eksternal, yaitu hacker. Lalu selanjutnya ada metode brute force attack, yaitu mencoba kombinasi password secara otomatis dan berulang. Untuk kelemahannya, di sini yang pertama ada penggunaan password admin 123 yang sangat mudah ditebak. Selanjutnya, tidak adanya kebijakan menggunakan password yang kuat. Dan yang terakhir, sistem tidak memiliki multifaktor authentication dan pembatasan percobaan login. Selanjutnya, analisis resiko. Resiko ini terjadi akibat kelemahan yang sangat signifikan, yaitu terjadinya akses ilegal ke dalam sistem oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran data penting perusahaan, manipulasi data, hingga penghapusan data yang berdampak pada terganggunya operasional bisnis. Selain itu, perusahaan juga berpotensi mengalami kerugian finansial dan penurunan kepercayaan pelanggan akibat lemahnya sistem keamanan yang dimiliki. Oke, di sini yang terakhir ada pengendalian atau kontrol. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka perusahaan perlu menerapkan beberapa pengendalian keamanan. Yang pertama, di sini ada penggunaan password yang kuat sangat penting, yaitu dengan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol agar tidak mudah ditebak. Yang kedua, perusahaan disarankan untuk menerapkan multi-factor authentication atau MFA, sehingga selain password diperlukan verifikasi tambahan untuk mengakses sistemnya, seperti misalnya kode OTP atau biometrik. Yang ketiga, sistem membatasi jumlah percobaan login sehingga tidak terjadi percobaan login yang berulang-ulang. Dan sistem dapat memblokir akses sementara dan mencegah serangan brute force. Selain itu, monitoring aktivitas sistem secara berkala juga perlu dilakukan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan sejak dini. Dan yang terakhir, penting juga untuk memberikan edukasi kepada administrator agar lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan kredensial sehingga kejadian serupa tidak akan berulang kembali. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Silahkan Jian bisa dilanjut. Terima kasih. Baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.